Hai semua, saya Eka Prasetya Bangun. Di sini saya akan menjelaskan tentang blueprint ERP untuk bisnis jasa profesional. Apa sih itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning ini adalah jenis perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola dalam mengintegrasikan berbagai proses bisnis mereka. ERP mengintegrasikan fungsi-fungsi inti seperti pengelolaan produksi, stok, distribusi, keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Menjadi salah satu sistem yang terpusat, tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan visibilitas bisnis, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik. Ada beberapa langkah dan komponen yang dapat dipertimbangkan untuk membuat blueprint ERP untuk bisnis jasa secara profesional. Yang pertama ada analisis kebutuhan bisnis, yang kedua ada desain sistem ERP, dan yang ketiga ada pemilihan platform dan teknologi, yang keempat implementasi dan pengujian, yang kelima ada pelatihan dan implementasi, dan yang terakhir ada pemeliharaan dan dukungan. Selanjutnya kita akan mendesain blueprint ERP untuk bisnis jasa profesional. Dan dari analisis kebutuhan bisnis, kita telah mendapat beberapa poin. Yang pertama, ada Customer Relationship Management atau CRM, yang isinya Customer Database, menyimpan informasi kontak dan data pelanggan. Ada Lead Management, melacak prospek dan mengelola pipeline penjualan. Interaction Tracking, catatan interaksi dengan pelanggan, termasuk email, pelanggan, telepon, dan pertemuan. Sales Automation, mengotomatisasi proses penjualan dan manajemen kesempatan. Dan Marketing Campaign, manajemen kampanye, pemasaran, dan analisis kinerja kampanye. Poin yang kedua ada Booking Management, yang isinya service scheduling yang berfungsi untuk penjadwalan layanan dan janji temu. Ada Resource Allocation, yang berfungsi untuk mengelola alokasi sumber daya seperti staf dan peralatan. Dan Online Booking, sistem pemasaran online bagi pelanggan untuk memesan layanan. Ada Reminder and Notification, untuk mengirimkan pengingat dan memberitahu kepada pelanggan dan staf. Selanjutnya ada Booking Calendar, untuk kalender, untuk melihat dan mengelola semua pemesanan. Poin yang ketiga ada Human Resource Management atau HRM, yang isinya ada Employee Database, untuk basis data karyawan yang mencakup informasi pribadi dan profesional. Ada Payroll Management, untuk sistem pengajian dan penghitungan gaji, bonus, dan tunjangan. Attendance Tracking, untuk pelacakan kehadiran karyawan dan manajemen cuti. Performance Management, untuk penilaian kinerja dan manajemen penilaian. Ada Recruitment Management, mengelola proses rekrutmen, mulai dari postingan lowongan hingga onboarding karyawan baru. Poin yang keempat ada Accounting Management, yang isinya General Ledger, untuk buku besar umum, untuk mencatat semua transaksi keuangan. Account Payable atau Receivable, untuk manajemen hutang dan piutang. Expense Management, yang berfungsi untuk pelacakan dan pengelolaan pengeluaran bisnis. Ada E-Invoicing, untuk pembuatan dan pengiriman faktur kepada pelanggan. Yang terakhir ada Financial Reporting, laporan keuangan dan analisis kinerja keuangan. Poin yang kelima ada Membership Management, yang isinya Member Database, untuk menyimpan data anggota, termasuk keanggotaan aktif, tanggal bergabung, dan status pembayaran. Kedua ada Subscription Management, mengelola paket keanggotaan termasuk penagihan dan pembaruan. Member Portal, untuk portal anggota untuk mengakses informasi akun, memperbarui detail, dan mengelola keanggotaan mereka. Member Communication, mengelola komunikasi dengan anggota melalui email, SMS, atau aplikasi internal. Member Benefit Tracking, untuk melacak manfaat dan layanan yang tersedia untuk anggota. Poin yang terakhir atau yang keenam ada integrasi dan otomasi, yang isinya Data Integration, berfungsi untuk integrasi data antara modul-modul atau memastikan aliran informasi yang lancar. Workflow Automation, untuk mengotomatisasi alur kerja untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manual. Analytic dan Reporting, untuk sistem analitik dan pelaporan yang menyediakan wawasan mendalam tentang kerja bisnis. Dan seperti inilah jadinya desain blueprint ERP bisnis jasa profesional yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modul dan integrasi blueprint ERP untuk bisnis jasa profesional yang sudah kita buat tadi.
Yang pertama ada dashboard untuk menyediakan tampilan penyeluruh dari data dan analitik dari semua modul, berfungsi untuk sebagai pusat informasi dan kontrol utama. Yang kedua CRM atau Customer Relationship Management, mengelola hubungan dengan pelanggan, melacak interaksi, dan mengotomatisasi proses penjualan dan pemasaran. Ada Booking Management untuk mengelola penjadwalan layanan, pemasaran, dan alokasi sumber daya, untuk memberikan fitur pemesanan online dan pengingat otomatis. Ada HRM atau Human Resource Management untuk mengelola informasi karyawan, pengajian, kehadiran, dan kinerja, untuk menyediakan alat untuk rekrutmen dan manajemen cuti. Selanjutnya ada Accounting Management untuk mengelola transaksi keuangan, pengeluaran penagihan, dan pelaporan keuangan, untuk mengotomatisasi proses akuntansi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Selanjutnya lagi ada Membership Management untuk mengelola informasi anggota, paket keanggotaan, dan komunikasi dengan anggota, untuk menyediakan portal untuk anggota mengelola keanggotaan mereka sendiri. Lalu ada Integration and Automation untuk mengintegrasi data antar modul untuk memastikan aliran informasi yang lancar, mengotomatisasi alur kerja untuk meningkatkan efisiensi, menjaga keamanan data dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Dan kesimpulannya, implementasi ERP dalam bisnis jasa adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kontrol atas proses bisnis, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan merancang blueprint ERP yang sesuai, bisnis jasa mengintegrasikan dan mengelola dengan baik berbagai aspek seperti manajemen proyek, sumber daya manusia, keuangan, dan hubungan pelanggan. Penting untuk memilih platform dan teknologi yang tepat, serta melaksanakan implementasi yang baik dengan pelatihan yang memadai untuk pengguna agar sistem dapat memberikan nilai tambah yang optimal dalam jangka panjang. Dukungan dan pemeliharaan yang terus-menerus juga krusial untuk memastikan operasional bisnis tetap lancar dan responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Sekian presentasi dari saya tentang mendesain blueprint ERP untuk bisnis jasa profesional. Jika ada kesalahan kata dari yang saya buat, saya minta maaf dan terima kasih sudah menonton.